Saya dalam tutorial mengenai penggunaan IT di dalam pembelajaran. Kali ini tutorial kita adalah bagaimana membuat akun LinkedIn. LinkedIn biasa digunakan sebagai akun jejaring sosial di kalangan para profesional. Jadi ini berbeda dengan akun media sosial lain, karena di dalam akun LinkedIn biasanya kalau melakukan pengiriman aplikasi atau lamaran pekerjaan, akun ini disertakan untuk memperlihatkan mengenai latar belakang pendidikan, kemudian juga posisi pekerjaan saat ini atau posisi pekerjaan yang sudah lalu, yang sudah pernah ditekuni, juga karya-karya yang dimiliki kalau ada, sehingga pencari kerja lebih mudah di dalam mengelola data-data pribadinya untuk ketika dikirimkan ke dalam lamaran pekerjaan akan menjadi lebih mudah, karena tidak harus mengetik satu persatu karena semuanya sudah ada di dalamnya. Baik, kita akan mulai. Langkah pertama tentunya adalah membuat akun. Kita bisa klik join now. Oh ya, alamatnya tadi untuk berkunjung kunjungi saja linkedin.com lalu join now. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email dan password. Tapi kita bisa juga mengaitkan akun LinkedIn kita dengan akun email kita. Itu lebih mudah karena kita tidak perlu harus mengingat banyak password. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan akun Google saya. Nah, di sini saya masukkan akun Google saya, yaitu rjito@students.unes.ac.id. Ini adalah akun student saya. Lalu next, berikutnya kita isikan password. Proses ini tidak akan dilakukan kalau kita sudah posisi login dengan Google, tapi karena saya menggunakan mode incognito, maka otomatis browser belum terhubung dengan Gmail saya, maka saya harus login dulu. Jadi ini adalah login di Gmail. Nah, begitu login di Gmail, kita secara otomatis akan masuk di sini. Nah, kita diminta untuk memasukkan password kembali di sini. Kita bisa masukkan password, bisa sama, bisa berbeda. Lalu kalau kita sudah setuju, tinggal agree, setuju. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan data. Sebaiknya data yang diisikan adalah data real, karena ini terkait dengan nanti profesi kita. Jadi saya tinggal di kota Semarang, saya pilih Semarang. Lalu pekerjaan saat ini misalnya sebagai mahasiswa. Oke, kita pilih karena saya saat ini mahasiswa. Kemudian atau kalau misalnya ingin menuliskan pekerjaan yang kebetulan kita memiliki pekerjaan selain mahasiswa, bisa ditambahkan juga. Nah, di sini masuk pada bagian mana, atau misalnya saya masukkan sebagai programmer ya. Nah, kemudian saya bisa masukkan apakah full time atau part time atau yang lainnya, atau freelance. Misalnya saya masukkan freelance. Misalnya perusahaan mana yang pernah kita berikan jasa untuk freelance-nya. Tentunya kalau data ini data yang benar akan lebih baik, karena
itu akan membantu kita untuk memperkenalkan diri kita. Karena saya bekerja di UNES, saya masukkan saja Universitas Negeri Semarang. Bidangnya lalu kita cari, misalnya bidang di sini pilihan yang tepat adalah education atau e-learning, continue. Nah, kemudian ada pertanyaan, sedang mencari pekerjaan, apakah sedang mencari pekerjaan? Kalau iya, maka klik yes. Kalau tidak, klik not now. Artinya sekarang belum mencari, nanti suatu saat akan mencari. Nah, misalnya kita pilih yes, mencari pekerjaan. Mau mencari pekerjaan di kota mana? Kita pilih dulu Semarang, Jawa Tengah. Oke, sebagai programmer, lalu kita cari pekerjaannya. Nah, kalau ada nanti kita bisa coba pilih, atau mungkin kita lewati dulu, skip ya. Nah, di sini kita sudah masuk pada akun kita. Kita lihat di sini profilnya. Langkah berikutnya adalah yang penting adalah melengkapi profil kita. Di sini statusnya adalah beginner. Beginner itu artinya kita belum melengkapi data-data kita. Nanti diharapkan harus sampai komplit, gitu ya. Nah, kita bisa lanjutkan dengan next. Di sini ada permintaan untuk menuliskan sekolah atau perguruan tinggi kita. Jadi kita bisa menambahkan add education, misalnya di Universitas Gadjah Mada, misalnya di sini. Atau mungkin kalau ini karena salah tulis maka tidak muncul. Harusnya kalau kita tulis dengan benar sudah ada di sana. Oke, kita lihat di sini. Universitas Gadjah Mada. Nah, dari tahun berapa? Saya masuk tahun 2007, lulus tahun 2009. Oke, kita simpan. Bidang studinya adalah ilmu kimia, kita masukkan. Lalu sebagai apa? Di sini sebagai magister. Oke. Lihat di sini status kita sudah meningkat menjadi intermediate karena kita sudah memasukkan perguruan tinggi kita. Ini tadi ada kesalahan ketik, bisa kita edit karena tadi kita nulisnya salah. Ini Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk profil foto, sebaiknya menggunakan profil foto yang resmi. Di sini foto saya tadi otomatis diambil dari akun Gmail saya. Maka saya bisa ganti nanti fotonya menggunakan foto yang sudah resmi, yang resmi. Jadi seperti contohnya di sini, ini adalah contoh menggunakan blazer, bisa juga menggunakan jas atau menggunakan hem atau menggunakan batik, itu lebih baik. Jadi tidak berpakaian olahraga seperti ini. Kita ubah saja, pakai menggunakan di sini. Saya punya profil yang menggunakan batik. Nah, ini saya pilih, saya simpan. Oke, fotonya sudah berganti. Langkah berikutnya kita akan menambahkan skill. Di sini diminta menambahkan paling tidak 5 buah skill. Skill kita itu dalam bidang apa? Misalnya karena saya pemrograman, saya bisa Python, saya bisa data structure, saya bisa JavaScript, saya bisa Linux, saya bisa software development, misalnya ini, dan computer science. Add to profile. Oke, kita lihat ternyata sudah kita masukkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kita lihat statusnya di sini masih intermediate ya, masih intermediate karena belum penuh. Kita tambahkan summary, yaitu adalah mengenai apa yang nih, you can talk about your years of experience, jadi berapa lama pengalaman dalam bidang yang digeluti atau skillnya. Jadi bisa kalau bekerja berapa lama bekerja di bidang itu, kalau skill itu dikuasai berapa lama dan seterusnya. Misalnya saya mengatakan begini, menguasai pemrograman JavaScript sejak 2005, Python sejak 2020, kemudian Linux sejak 2000, sudah 10 tahun yang lalu sekitar dari 2010-an dan seterusnya. Menguasai Python sejak ini, menguasai Linux sejak 2010 dan memiliki beberapa portofolio di bidang tersebut. Kemudian bekerja di UNES sejak 2005, misalnya seperti ini. Jadi ini menggambarkan saya itu siapa. Kita lihat di sini masih intermediate tapi sudah hampir penuh. Kemudian kita lengkapi data-data kita. Jadi waktu menjadi programmer ini misalnya sejak kapan, katakanlah sejak Januari 2005 sampai sekarang itu Oktober 2020 misalnya. Ini kalau kita ingin memperbaiki, oke. Sekarang kita lihat, nah status kita sekarang sudah lengkap. Nah di sini berarti kita sudah memiliki sebuah akun LinkedIn yang sudah lengkap profilnya. Nah untuk menambah kepercayaan orang pada diri kita ini siapa, maka sebaiknya kita mulai membuat hubungan atau membuat networking dengan beberapa orang yang menurut kita cukup bisa menjadi referensi, katakanlah misalnya dosen atau mungkin senior atau mungkin ya orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan tertentu yang bisa dikatakan mengenal kita dan menjamin bahwa kita adalah orang seperti yang ada di dalam profil tersebut. Itu akan lebih baik karena seringkali orang yang atau perusahaan yang mencari karyawan itu adalah akan bertanya pada orang yang ada di dalam lingkungan kita. Istilahnya adalah kita membutuhkan testimoni. Maka nanti kita bisa mencoba membuat jaringan dengan orang-orang yang kita kenal. Nah, di sini kalau di daftar saya ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan media. Kalau misalnya kita mengenalnya, kita bisa buat pertemanan. Jadi kita membuat jaringan dengan orang-orang tersebut, sehingga profil kita akan terlihat bahwa kita bukan profil baru, tapi profil yang sudah cukup lama dibuat dan sudah memiliki jaringan yang luas. Kira-kira seperti itu untuk membuat akun LinkedIn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.